Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita akan memulai ibadah dengan satu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semua. Bahagia Tuhan dilimpahkan kita di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita awali ibadah kita kali ini dengan kita berdoa supaya Tuhan pimpin, supaya Tuhan yang hadir bersama dengan kita dimanapun kita berada. Ya, ada yang jauh, ada yang dekat, namun semuanya ada berada di dalam kasih dan kemurahan-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberkati kita semuanya. Yuk kita awali firman Tuhan hari ini dengan baca Keluaran pasal 1 ayat yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah berminggu-minggu ya, kita belajar tentang kehidupan binatang ciptaan Tuhan pada hari yang ke-6 itu. Puji Tuhan. Jangan lupa ya, saya sudah pernah menyampaikan renungan mengenai 4 binatang yang terkecil di muka bumi ini, di mana itu ditulis oleh Agur bin Yake di dalam Amsal Salomo. Ya. Yang pertama, semut sudah kita dengar bersama. Yang kedua, cicak. Ingat ya, cicak yang walaupun dapat kita tangkap namun juga hidup di istana raja. Kemudian 2 minggu yang lalu tentang belalang. Belalang yang tanpa pemimpin, tanpa seorang raja, tapi belalang ini berbaris dengan rapi. Kalau semut menyiapkan makanannya pada musim panas, kali ini kita akan mendengar bersama-sama tentang binatang ciptaan Tuhan yang terkecil di muka bumi, namun cekatan ini adalah tentang pelanduk. Puji Tuhan. Ya, semuanya ada di dalam Amsal pasal yang ke-30. Mulai ayat 24 dikatakan ada 4 binatang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan. Baca ya. Ambil Alkitab, apapun dari gadget atau apa kalian baca. Amsal 30 ayat 25, semut yang menyediakan makanannya di musim panas. Ayat 26, pelanduk, binatang yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. 27, belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi semuanya berbaris teratur. 28, cicak yang juga ada di istana raja. Haleluya. Walaupun binatang terkecil di muka bumi 4 jenis ya, masing-masing diberi kelebihan oleh Tuhan ya. Dikaruniai Tuhan satu keistimewaan tersendiri. Nah, kali ini ya tujuannya adalah
bahwa pada hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata. Salah satu binatang ciptaan Tuhan adalah pelanduk. Kita akan belajar dari pelanduk dalam hal bagaimana dia menjadikan rumahnya di bukit batu. Rumahnya bukan di pinggir jalan raya, di hutan yang sangat gelap, di bukit batu. Bukit batu itu adalah sebagai pertahanannya, sebagaimana juga Tuhan ingin kita semua menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup kita. Firman Tuhan ini akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam kalian menghadapi studi sekolah masing-masing. Ya. Nah, pelanduk. Agur bin Yakel menulis, pelanduk ini tentu adalah yang ada di sekitar tanah Arab di sana, tanah Israel ya. Ya, pelanduk. Bahasa internasionalnya adalah Hyrax. Di Gunung Hermon ada sekelompok hewan bernama Hyrax batu. Disebut begitu karena mereka tinggal di bebatuan. Tinggalnya di bukit batuan ya, bukan di tanah yang subur, yang lempeng, yang lurus gitu. Di bukit batu. Mereka berjemur di siang hari untuk mendapatkan panas sebanyak-banyaknya. Mereka ini, Hyrax ini bermasalah dengan identitas mereka. Ya, kita jarang ya mendengar, melihat aja belum melihat langsung. Kita hanya melihat kadang-kadang melalui film atau melalui gambar. Karena bentuk mereka seperti tikus. Namun sebenarnya keluarga spesies terdekat mereka itu adalah gajah. Wow. Seperti tikus tapi spesiesnya masuk di dalam spesies gajah yang besar. Haleluya. Meskipun mereka mamalia, menyusui, namun mereka ini seperti kadal yang harus menghangatkan tubuhnya pada siang hari. Jadi berjemur di siang hari adalah hal yang sangat serius bagi Hyrax ini. Setiap menit mereka mendapatkan sinar matahari itu untuk menjaga agar mereka dapat tetap bertahan hidup, tetap hangat di malam hari yang sangat dingin. Namun bersantai di tempat terbuka seperti itu, yaitu siang hari, adalah sangat berbahaya. Juga membuat mereka menjadi target yang berbahaya. Dan Hyrax adalah makanan favorit elang hitam. Wow. Ya. Kelompok ini ada dalam bahaya. Dan kesempatan elang hitam untuk menyerang mereka adalah secara diam-diam. Jadi elang hitam ini menyerangnya secara diam-diam. Ya, dia menggunakan matahari. Ya, matahari kan bersinar ya ke bumi. Matahari di atas, Hyrax di bawah. Elang hitam ini cerdik untuk menyasar, untuk mengincar Hyrax ini karena makanan favoritnya, ingat ya. Dia menutup dengan sayapnya yang lebar itu matahari, dia akan incar itu Hyrax di bawah lurus dengan matahari yang di belakangnya elang itu. Dengan maksud apa? Ya, supaya Hyrax ini tidak bisa melihat ke atas karena apa? Gelap, ditutup oleh burung elang tadi. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi elang ini tumbuh dari atas lurus, dia langsung menuju kepada sasaran untuk dimakan tentunya ya, karena makanan favorit. Haleluya. Puji Tuhan. Namun ternyata Hyrax memiliki adaptasi yang unik, di mana mereka ini mempunyai mata yang retinanya ini berwarna. Haleluya. Ayo, ada enggak yang retinanya berwarna? Enggak. Mau tes. Kalau tes caranya gini, kalau retina mata kalian berwarna, tatap matahari. Silau enggak? Kalau silau berarti bukan berwarna. Ya. Mungkin kalau manusia ini pada umumnya yang normal adalah ya, retinanya ini hitam, coklat, atau biru ya, ada.
Ya, tetapi sekali lagi Hyrex ini diberikan keistimewaan oleh Tuhan. Kenapa? Retina matanya berwarna, sehingga kalau dia menatap matahari, dia tidak akan dibutakan atau gelap. Nah, dalam hal ini berarti Hyrex ini punya keistimewaan. Andai kata ada elang hitam yang akan menyerangnya, dia bisa melihat. Ya, tentu kalau sudah melihat apa kalau ada bahaya datang? Menyelamatkan diri dong tentunya. Ya, menyelamatkan dirinya kemana? Binatang kecil, hidup di bebatuan. Nah, ternyata tujuannya adalah supaya Hyrex ini dapat menyelamatkan diri, kemudian berlari ke celah-celah di bukit batu. Di sanalah tempatnya, di sanalah tempat perlindungannya, di sanalah rumahnya. Haleluya. Oleh karena itu, ketika elang hitam datang menyerang, mereka dapat langsung kabur, ayo kabur, menyelamatkan diri untuk lari ke rumah mereka. Ya. Amsal 30 ayat 24 dan 26. Puji Tuhan, ya. Yuk kita baca ya. 24 dan 26. Amsal 30 ini. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. 26. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ingat ya, tadi adalah dengan dikasih Tuhan keistimewaan retina matanya berwarna, dia bisa lihat elang itu datang. Ketika elang mau menyerang, ayo kabur, kabur. Mereka bersembunyi di rumah mereka, yaitu di celah-celah bukit batu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada 4 binatang yang terkecil, sekali lagi ya. Jangan lupa, satu apa? Ya, semut. Yang kedua, belalang. Yang ketiga, cicak. Yang keempat, pelanduk yang sedang kita pelajari bersama. Pelanduk memang yang paling kecil dalam keluarga gajah. Namun dia cerdas untuk menjadikan bukit batu sebagai tempat perlindungannya dari para predator. Ya, kemudian bagi kita, bagi kalian, bagi saya, bagi semuanya, jangan merasa kecil. Tetapi lihatlah kedahsyatan Tuhan yang dapat berkarya dalam hidupmu ketika kamu mau bergantung kepadanya. Apakah kalian selalu berdoa setiap kali kalian belajar? Yuk kita baca Mazmur sekarang. Mazmur 100 ayat 18b. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Ini ditulis ya, Mazmur juga nulis tentang pelanduk ini. Pelanduk tahu bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa karena dia tidak punya kuku yang tajam ya, untuk mencakar, taring yang menyeramkan untuk menggigit musuh, tanduk yang mematikan untuk menyeruduk begitu ya, tinta yang mengecohkan kayak cumi-cumi ya, bus ya, diempaskan gitu, yang lain akan tidak bisa melihatnya. Kulit yang bisa berganti seperti bunglon. Ya, jangan ada ya dari kita yang kulitnya berganti seperti bunglon. Enggak. Ya. Atau tendangan kuat seperti keledai. Wow, keledai ini kalau nendang kuat sekali. Atau lari kencang seperti citah. Tidak ada yang bisa mengejar. Hyrex ini tahu yang dia punya adalah dia itu lemah. Dia butuh tempat berlindung. Kita semua juga butuh dalam hidup kita yang lemah ini bagi tempat perlindungan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak perlu takut pada apapun yang berusaha menghantui hidup kita. Haleluya. Kita baca Mazmur 71 ayat yang ketiga. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Pemazmur ini menjadikan Tuhan itu sebagai gunung batunya, tempat dia berteduh, sebagai rumahnya, sebagai kubu pertahanan, yaitu terhadap lawan. Pemazmur ini menjadikan Tuhan sebagai penyelamat hidupnya,
tidak mengandalkan kehebatan dirinya sendiri yang sebenarnya terbatas itu. Wow, Mazmur mengatakan itu ya. Jangan merasa diri kita ini kuat, hebat, sudah pandai, kemudian tidak perlu belajar lagi. Atau pasti bisa, tidak perlu belajar. Tidak. Atau tidak lupa. Ya, selalu ingat. Tidak. Atau berkata, kita ini jenius. Kemudian, tidak mau bergantung lagi kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kita ini lemah, tak berdaya apa-apa. Ya sudah, saya ini bodoh, tidak usah dah belajar. Nah, tidak juga harus demikian. Yang perlu dilakukan adalah berdoa, meminta Tuhan kekuatan, meminta Tuhan hikmat. Ya. Tuhan sumber hikmat. Kita baca sekarang Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak berbangkit-bangkit. Maka hal itu diberikannya kepadanya. Haleluya. Sebagai ringkasannya, jika kita ada kesulitan dalam belajar, mari mintalah kepada Tuhan hikmat. Ya. Hikmat di sini di dalam Alkitab ini dipakai kata Sophia, yang artinya hikmat, kebijaksanaan, pengertian, kecerdasan. Ya. Biasakan ya kalian di rumah berdoa kalau mau belajar ya, minta hikmat dari Tuhan karena dialah sumber daripada kepandaian kita semuanya. Haleluya. Kita mau datang kepada sumber hikmat itu, agar supaya hikmat Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita menjadi pemenang. Kita menjadi anak-anak yang pintar, yang pandai, yang dipakai Tuhan. Amin. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kami masih boleh mendengar firman-Mu. Benar Tuhan. Sesungguhnya kami ini pun tidak lebih baik daripada binatang-binatang ciptaan-Mu. Namun kelebihan kami adalah kami punya akal. Sama Tuhan, kami lemah. Jikalau semuanya Tuhan, tanpa kami bersandar kepada Tuhan. Tolong Tuhan, seperti Yakobus, bahwa Engkau adalah sumber hikmat. Kami mau Tuhan, Kau penuhkan kami semua dengan hikmat-Mu, agar kami dapat menghadapi tugas-tugas rutin sekolah, dapat menghadapi tugas-tugas sehari-hari Tuhan dengan pandai. Semuanya bukan karena kami bisa, tapi karena anugerah dari Tuhan. Semuanya ada di dalam pribadi-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau dalam hidup kami selalu ada di dalam Engkau dan Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang baik, Allah yang selalu memberi kepada kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, doa kami Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di rumah, kakak-kakak kami, adik-adik kami, teman-teman kami, bahkan kedua orang tua kami. Berkati kami semuanya Tuhan, dan sepanjang minggu depan kami berada di dalam anugerah-Mu. Lindungi kami, jaga kami. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya.